Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk melaksanakan meeting secara virtual yang akan membahas tentang perkembangan produk. Tidak usah lama-lama, yang pertama ini yang akan dipaparkan pada bidang apa terlebih dahulu? Keuangan. Baik, ya silakan untuk divisi keuangan untuk memaparkan hasilnya. Belum bisa di-share screen. Oh, ya, mohon maaf. Monggo. Di sini saya akan menampilkan pendapatan yang kita peroleh dalam 1 tahun ini. Yang pertama, pendapatan tertinggi diperoleh pada bulan Januari dan semakin ke bawah semakin mengalami penurunan. Pendapatan yang terendah diperoleh pada bulan Desember, yaitu 73 juta. Kemudian saya akan menyampaikan keuntungan serta kerugian yang kita dapatkan. Kita memperoleh keuntungan 40% saja, selebihnya mengalami kerugian. Selanjutnya, modal awal yang dikeluarkan untuk memproduksi HP ini 1 miliar. Kemudian, slide yang selanjutnya ini melaporkan tentang diagram data naik dan turunnya penjualan handphone Huawei selama 1 tahun. Selebihnya sudah sampai sini laporannya. Ini berarti laporannya menurun ya ini ya dari setiap mengalami penurunan. Oh ya, baik. Ya, ini gimana untuk divisi marketing? Apakah ada kendala atau apa selanjutnya? Kendala ya dari saya akan menyampaikan hasil penjualan produk smartphone kita. Terdapat dalam grafik dalam 1 tahun, bulan Januari, Februari, Maret, April, penjualan smartphone Huawei mengalami kenaikan, sedangkan di bulan Mei sampai Desember itu mengalami penurunan. Jadi apabila kita ingin menstabilkan pendapatan kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena dengan banyaknya pesaing, perusahaan kita akan mengalami penurunan. Jadi kita harus meningkatkan dan mengikuti perkembangan zaman pada smartphone-smartphone yang lain apabila ingin tetap mengoptimalkan pendapatan kita. Begitu. Baik. Ini apa ada desain-desain lain untuk perkembangan produk kita nantinya? Ini akan disampaikan di divisi apa ya ini? Tuh. Desain baru. Oh, desain ya. Oh ya, baik. Silakan dipresentasikan. Nah, jadi begini Pak, kan saya memiliki ide, kan kemarin saya dapat laporan juga kalau penjualan produk kita yang sebelumnya itu tuh mengalami penurunan karena juga diakibatkan oleh perkembangan zaman. Nah, di sini saya punya ide untuk, saya akan mengusulkan kalau kita meluncurkan produk baru seperti yang saya tampilkan ini. Di sini kita menggunakan layarnya lebih besar gitu, Pak. Jadi
Kalau untuk anak game gitu kan lebih enak digunakan gitu. Nah, untuk selebihnya seperti ini dengan kamera belakang juga ditambah lebih besar megapikselnya, dan juga sekarang kan banyak fotografer gitu ya Pak, untuk kayak buat foto jarak jauh gitu. Nah, kita di sini menyediakan 50 kali untuk ngezoom gitu. Dan ditambah juga baterai 4200 mAh. Dan saya juga mengusulkan bagaimana kalau di fitur yang terbaru ini kita menyusung jaringan 5G, begitu Pak. Baik. Untuk yang slide kedua, ini perbandingan dari produk yang sebelumnya yang mengalami penurunan itu. Dapat dilihat dari sini, perbandingannya untuk layar sendiri sudah berbeda. Yang dulu kita menggunakan layar sebesar 6, yang layar sekarang saya mengajukan lebih besar, jadinya 6,58 inch itu. Jadi lebih enak gitu Pak kalau untuk digunakan seperti anak-anak game seperti itu. Dan untuk varian warnanya juga, kan yang dulu kita cuma menggunakan warna silver gitu Pak. Nah sekarang saya ingin menambahkan supaya menambah daya tarik peminat seperti warna blue gitu. Selebihnya kapasitas. Nah, di sini kapasitas kita menambah dengan internal 256 GB. Karena yang dulu kan 128 GB itu masih banyak yang komplain, katanya kita banyak seperti yang game-game gitu, game-game buat nyimpan game-game berat masih ada lemot begitu Pak. Bagaimana? Ini berarti yang ditinggalkan prosesornya ya. Berarti untuk dari prosesor dan fitur-fiturnya. Ya, baik. Bagus sih, menurutku bagus. Menurutku bagus. Ini apa ya? HP yang digunakan pada zaman sekarang ini ya, ini lebih condong ke arah gaming. Bisa dikatakan ke arah gaming. Ya baik. Yang selanjutnya apa ini? Untuk mengembangkan produknya gimana untuk bidang perkembangan SDM. Sekarang bagian saya divisi SDM. Saya akan menanggapi beberapa poin penting yang telah disampaikan oleh divisi desain tadi. Saya pribadi, saya setuju dengan konsep yang diberikan oleh divisi desain, karena menurut saya, HP yang telah dikonsep tadi itu memiliki fitur-fitur yang mungkin akan lebih baik dari produk yang sebelumnya. Lalu poin yang kedua, saya memberikan sedikit ide di mana bahwa kita harus merekrut SDM yang unggul, berkualitas, dan juga merekrut SDM yang memiliki pemikiran yang kritis untuk nantinya memproduksi produk yang akan kita buat itu, Pak. Seperti itu. Ya. Nanti itu didiskusikan pada sama bidang SDM ya, untuk penyeleksian dan lain sebagainya itu tolong dimatangkan untuk bisa supaya produk kita itu bisa menjamin gitu di masyarakat. Iya. Terus poin yang ketiga Pak, kita harus saya kalau boleh sedikit memberikan saran, sebaiknya kita tidak usah tergesa-gesa dalam membuat produk ini, karena takutnya
nanti modal yang kita keluarkan itu malah membuat kita rugi karena tidak sesuai dengan pencapaian apa yang kita ekspektasikan seperti itu. Ya, cukup. Baik. Untuk menanggapi tentang modal dan pengeluaran itu yang cukup banyak, untuk divisi keuangan dipersilakan untuk menanggapinya. Menurut saya, jika kita ingin mengeluarkan produk baru, sebaiknya mengeluarkan modal yang secukupnya saja agar kedepannya tuh kita bisa menghasilkan produk yang diinginkan sesuai yang telah diusulkan sama divisi yang lain. Sudah menurut saya itu. Tapi biasanya untuk modal yang sedikit berarti juga kualitas juga bisa dikatakan rendah lah. Apakah bisa menyaingi sama yang produk sebelumnya kalau untuk produk yang akan datang ini? Bisa, insya Allah. Menurut saya bisa. Jika dilihat dari konsep yang diberikan oleh divisi desain tadi, Pak. Ya. Baik. Komponen-komponennya berarti sudah dicatat semua untuk pengeluarannya, untuk pembuatan komponen dari HP tersebut? Sampun, Pak. Oh iya. Baik. Yuk selanjutnya, siapa lagi? Saya. Di SDM. Ya, silakan. Sedikit saya menanggapi dari divisi keuangan tadi bahwa mungkin benar. Jadi kita seharusnya meminimalisir modal untuk pengeluaran produk itu, tetapi nantinya kita akan mendapatkan harga produk juga yang murah. Jadi ketika kita nggak berdoa sih, tapi ketika kita gagal itu kita tidak terlalu mengeluarkan banyak modal untuk produk ini, seperti itu, Pak. Ya. Baik. Untuk selanjutnya divisi apa yang mau mengeluarkan atau menanggapi? Dari marketing sendiri, dengan adanya keuangan yang cukup sedikit, kita harus menghemat biaya itu dengan cara mencari investor yang di luar untuk dapat bergabung dengan perusahaan kita, sehingga kita bisa mendapatkan uang lebih untuk memperkembangkan produk dari smartphone kita. Begitu. Ya, baik. Untuk lobby investor, siapkan nanti untuk divisi apa ini? Divisi keuangan. Itu ada yang melobi bisa segera ditulis dan catat. Baik. Selanjutnya, divisi apa yang mau memaparkan atau saya dari desain sendiri setuju dengan pendapat divisi lain. Menurut saya dari fitur yang kita tawarkan akan lebih menarik peminat, apalagi dengan jaringan 5G yang saat ini menurut saya semakin banyak diminati. Karena di luar negeri sendiri juga sudah banyak yang menggunakan jaringan ini. Dan untuk prosesor dan kapasitas juga pasti akan banyak digandrungi oleh anak-anak games terutama. Dan untuk fotografer juga pasti akan banyak peminatnya, jadi akan menaikkan penjualan kita, begitu. baik? Ya. Di sini saya setuju untuk
pembuatan produk baru, yang mana nanti akan kita diskusikan lagi untuk perkembangannya di lain kesempatan atau di meeting-meeting berikutnya. Untuk kesimpulan pada meeting hari ini, yaitu yang pertama, kita mengalami penurunan harga atau pemasukan pada bulan ke bulan, dari bulan peluncuran Januari sampai ke Desember atau 1 tahun. Yang kedua adalah akan menciptakan produk baru yang lebih dari, yang spesifikasinya lebih tinggi dari produk sebelumnya, gitu ya. Untuk sekiranya sudah cukup untuk pada pertemuan pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan bisa melakukan meeting secara virtual ini lagi untuk lanjutkan untuk perkembangan produk